Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Uh, Kembali bertemu dengan saya di perkuliahan jarak jauh untuk mata kuliah SNN 2. Pertemuan kali ini kita masih membahas terkait dengan Social Accounting Matrix. Namun sedikit berbeda dari pertemuan sebelumnya. Kali ini kita mencoba melakukan analisis elastisitas tenaga kerja dan elastisitas kapital. Bahan yang saya gunakan untuk materi untuk pertemuan kali ini adalah materi pertemuan 10.3. Nah, materi ini sedikit saya modifikasi dari materi sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang sudah memiliki bahan atau materi ini sebelumnya, dari teman-teman kelas lain atau dari senior atau dari fosil, silakan digunakan, namun saya sedikit melakukan modifikasi. Jadi silakan bahan ini juga dipelajari. Saya lanjutkan. Jadi terkait dengan elastisitas tenaga kerja dan elastisitas kapital, tabel Social Accounting Matrix memberikan informasi berapa besar elastisitas tenaga kerja dan elastisitas kapital yang ada di Indonesia. Nah, penjelasannya ada di slide 1 sampai dengan seterusnya. Saya langsung ke akhirnya saja, ke resumenya saja. Jadi dari slide 1 sampai slide 7 dijelaskan bagaimana runtunan informasi elastisitas tenaga kerja dan elastisitas kapital bisa dihasilkan di dalam tabel SAM. Resumenya saya munculkan di sini. Pertama, dari tabel SAM bisa diketahui nilai kontribusi faktor produksi tenaga kerja terhadap total pendapatan. Yang mana nilai ini akan sama dengan nilai elastisitas tenaga kerja. Atau jika kita perhatikan fungsi produksi COP12, nilai ini juga akan sama dengan salah satu parameter dari fungsi produksi COP12 alfa. Saya ulangi, jadi di dalam tabel SAM ada suatu nilai yang menunjukkan besaran kontribusi faktor produksi tenaga kerja terhadap total pendapatan, di mana nilai ini sama dengan nilai elastisitas tenaga kerja dan juga sama dengan nilai parameter pada fungsi produksi COP12. Di dalam tabel SAM juga ditunjukkan suatu nilai yang menunjukkan kontribusi faktor produksi kapital terhadap total pendapatan, yang mana nilai ini sama dengan nilai atau besaran elastisitas kapital, ya, dan nilai ini juga sama dengan nilai parameter lainnya di dalam fungsi produksi COP12 1 minus alfa. Ya, jadi kesimpulannya di dalam matriks atau di dalam tabel SAM itu ada dua nilai kontribusi faktor produksi, yaitu kontribusi faktor produksi tenaga kerja dan faktor produksi kapital, di mana keduanya menunjukkan nilai elastisitas kapital dan elastisitas tenaga kerja yang juga ditunjukkan pada parameter fungsi produksi COP12. Sekarang pertanyaannya adalah di mana nilai-nilai itu ditunjukkan di dalam tabel SAM. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya harapkan teman-teman sedikit mereview materi atau slide dari pertemuan 8. Kalau sekarang kita di pertemuan 10, harap teman-teman melihat kembali materi di pertemuan 8. Di pertemuan 8, di slide akhirnya, itu ada slide seperti ini, slide yang menunjukkan nilai-nilai transaksi atau definisi-definisi transaksi antar institusi dan antar neracanya. Di dalam tabel SAM, baris pertama dan baris kedua kolom terakhir menunjukkan besaran penerimaan faktor produksi tenaga kerja dan besaran penerimaan faktor produksi modal. Artinya, jumlah dari penerimaan faktor produksi tenaga kerja ditambah dengan penerimaan faktor produksi modal sama dengan total penerimaan faktor produksi yang ada di Indonesia. Ya. Dengan informasi ini kita bisa mengetahui besaran kontribusi faktor produksi tenaga kerja terhadap total pendapatan. Jadi misalkan ini adalah
SAM Indonesia tahun 2008. Kalau teman-teman lihat tabel SAM Indonesia tahun 2008 yang berdimensi 13 kali 13, itu di situ didapatkan informasi pada baris pertama atau row 8 di dalam Excel-nya. Kolom terakhir, pendapatan dari faktor produksi tenaga kerja sebesar 2694.324,94. Sedangkan pendapatan dari faktor produksi tenaga kerja bukan tenaga kerja sebesar 2470.974. Jumlah keduanya adalah 5165299. Dari sini kita bisa mendapatkan informasi kontribusi faktor produksi tenaga kerja terhadap total pendapatan sebesar 2694.324 dibagi dengan 5165299 sebesar 0,52. Sedangkan kontribusi faktor produksi modal terhadap total pendapatan sebesar 0,48. Artinya, elastisitas tenaga kerja Indonesia menurut tabel SAM Indonesia di tahun 2008 sebesar 0,52, di mana 0,52 ini juga sama dengan kontribusi faktor produksi tenaga kerja terhadap total pendapatan. Sedangkan elastisitas modal di Indonesia menurut tabel SAM Indonesia tahun 2008 sebesar 0,48, yang mana besaran 0,48 ini adalah sama dengan kontribusi pendapatan dari yang dihasilkan oleh faktor produksi bukan tenaga kerja terhadap total pendapatan. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya, teman-teman bisa menyelesaikan soal yang saya sampaikan di Google Classroom. Jawabannya saya tunggu sampai dengan hari ini jam 4 sore. Demikian, terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.